Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentinawati akan menjelaskan materi pertama yaitu hakikat dan pengertian tenaga laboratorium sekolah. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, laboratorium merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran di sekolah, di mana laboratorium merupakan penunjang kegiatan belajar yang menuntut adanya pembuktian dari teori yang didapatkan dengan realita yang sebenarnya. Hal ini biasanya ada dalam bidang ilmu pengetahuan alam seperti biologi, fisika, dan kimia. Nah, mengingat banyaknya peralatan serta beban kerja yang ada di laboratorium, maka diperlukan suatu sistem manajemen pengelolaan yang meliputi pengoperasian dan perawatan peralatan laboratorium serta seluruh kegiatan laboratorium. Manajemen ini meliputi struktur organisasi dan pembagian kerja yang terdiri dari kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Tenaga laboratorium sekolah ini merupakan salah satu tenaga kependidikan yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Nah, sebagaimana tenaga kependidikan lainnya, tenaga laboratorium juga merupakan tenaga fungsional. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya kualifikasi, standar kompetensi, serta sertifikasi untuk menjadi seorang tenaga laboratorium. Nah, tenaga laboratorium merupakan tenaga kependidikan dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran di laboratorium. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tenaga laboratorium itu dibagi atau terdiri dari 3, yaitu kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Kepala laboratorium bertugas dalam mengevaluasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam laboratorium. Selanjutnya, teknisi adalah seseorang yang berperan dalam pengoperasian seluruh peralatan yang ada di laboratorium, misalnya air, listrik, komputer, dan perbengkelan. Selain itu, seorang teknisi juga melakukan pemeliharaan atau perawatan peralatan yang ada di laboratorium. Terakhir ada laboran. Seorang laboran bertanggung jawab dalam menyediakan peralatan laboratorium yang diperlukan untuk praktikum atau praktik kerja dan penelitian, serta mengembalikan peralatan tersebut ke tempat semula, merapikan, dan membersihkan area kerja setelah kegiatan selesai dilakukan. Selanjutnya ada kompetensi laboran sekolah. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. 1.1 menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia. 1.2 menunjukkan komitmen terhadap tugas. Yang kedua ada kompetensi sosial. 2.1 bekerja sama dalam pembagian tugas. 2.2 berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Yang ketiga ada kompetensi manajerial. 3.1 merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah. 3.2 mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. 3.3 membagi tugas teknisi dan laporan laboratorium sekolah atau madrasah. 3.4 memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah atau madrasah. 3.5 mengevaluasi kinerja teknisi dan laporan serta kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Yang terakhir ada kompetensi profesional. 4.1 menerapkan gagasan, teori, prinsip, kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. 4.2 memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah atau madrasah. 4.3 menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. Kompetensi kepala laboratorium, teknisi, laboran sekolah atau madrasah memiliki dimensi kompetensi dan kompetensi yang sama, hanya subkompetensinya saja yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Permendiknas nomor 26 tahun 2008.
Selanjutnya, saya Silvero Valentina yang akan menjelaskan mengenai implementasi dan pembinaan kompetensi laboran sekolah. Yang pertama ada tugas daripada kepala laboratorium. Yang pertama itu merencanakan kegiatan dan pengembangan di sekolah, kemudian mengelola kegiatan laboratorium di sekolah, kemudian membagi tugas teknisi dan laboran laboratorium di sekolah, kemudian memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah, kemudian mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran laboratorium serta kegiatan di dalam laboratorium, kemudian menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium, kemudian memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah. Nah, yang kedua itu ada teknisi laboratorium. Tugasnya itu merencanakan pemanfaatan laboratorium di sekolah, kemudian mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang laboratorium, kemudian menyiapkan kegiatan laboratorium di sekolah, kemudian merawat peralatan dan bahan di laboratorium sekolah, dan terakhir menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang ketiga ada laboran laboratorium. Pertama, tugasnya menginventarisasi bahan praktikum, kemudian mencatat kegiatan selama praktikum, kemudian merawat ruangan laboratorium, kemudian mengelola bahan dan peralatan laboratorium di sekolah, kemudian melayani kegiatan selama praktikum, dan yang terakhir menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian ada pembinaan kompetensi laboratorium sekolah. Adapun pelatihan keterampilan yang diberikan kepada tenaga laboratorium sekolah antara lain: pertama, pengetahuan kompetensi bagi kepala laboratorium, teknisi, dan laboran laboratorium. Kemudian yang kedua ada pengelolaan laboratorium, seperti manajemen plan yang mencangkup langkah-langkah perencanaan, pengaturan, pemeliharaan, pengadministrasian, penganggaran, dan keselamatan laboratorium. Kemudian ada pelatihan keterampilan seperti life skill yang memberikan keterampilan kepada tenaga laboratorium dan guru, yang mencakup pembuatan preparat, percobaan beberapa praktikum biologi di sekolah, serta perawatan dan servis mikroskop. Yang terakhir ada kesimpulannya. Seorang kepala laboratorium yang mempunyai kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi administratif, dan kompetensi profesional dalam mengelola laboratorium, sehingga laboratorium dapat difungsikan secara maksimal. Begitupun juga dengan teknisi laboratorium dan laboran laboratorium sekolah, yang mereka harus menguasai kompetensi mereka masing-masing supaya dapat mencapai sasaran kerja. Hal tersebut sudah diatur dalam Permendiknas nomor 26 tahun 2008. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kiranya mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih.